Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, selayaknya kita menyambung pembahasan seputar haji dan umrah, namun mengingat bahawa dalam hitungan 9 hari ke depan itu sudah memasuki bulan Zulhijjah, maka kita akan pindahkan dulu pembahasan kita. Kita akan membahas tentang amal-amal yang selayaknya tidak ditinggalkan di dalam bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada di 21 Zulqa'dah. InsyaAllah kalau tidak bergeser, tanggal 28 bulan ini ya, itu akan masuk 1 Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu termasuk bulan haram. Nabi yang mengatakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Jadi kita pun sekarang sedang berada di bulan haram. Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang beramal saleh di bulan-bulan haram, maka dia mendapatkan pahala berkali lipat, dan barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka dia mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dan di antara bulan haram, Zulhijjah adalah yang paling istimewa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Aisyah, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang. Ya, berarti dalam 12 bulan ada 2 bulan yang pahalanya seimbang. Syahra Aidin, kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya, yaitu Ramadan wa Zulhijjah. 2 bulan itu adalah Ramadan dan Zulhijjah. Ramadan ada Idul Fitri, Zulhijjah ada Idul Adha. Nah, jadi 2 bulan ini kata Nabi la yanqusan, tidak berkurang pahalanya.
Hari ini kita kalau diberitahukan tentang kedatangan Ramadan, persiapan kita bagus sekali. Kita sudah beli macam-macam untuk persiapan Ramadan. Kita sudah bertekad bahawa kita akan mengkhatamkan Quran, kita akan melakukan tarawih, lalu kita beli mukena, kain sarung, beli rok bablo, peci baru, kemudian bahkan kita sudah beli sirup marjan persiapan Ramadan. Tapi begitu diberitahukan Zulhijjah, banyak orang yang menanggapinya biasa saja. Padahal Zulhijjah itu saingannya Ramadan. Dan tidak ada bulan yang mulia kecuali diisi dengan amal saleh di dalamnya. Tidak ada bulan-bulan yang mulia kecuali diisi dengan amal saleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Wa layalin dalam bahasa Arab bisa bermakna malam, bisa bermakna hari, karena hitungan awal hari dalam Hijriyah itu malam. Jadi Allah bersumpah demi fajar dan demi hari yang 10. Sebagian ulama mengatakan hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu kemudian Nabi pun mengatakan dalam hadis, ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hazihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Kata Nabi, tidak ada hari yang ketika anak Adam beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai Allah kecuali hari yang 10. Tidak ada hari yang lebih dicintai Allah ketika manusia beramal saleh kecuali hari yang 10. Apa hari yang 10? Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah orang berjihad fi sabilillah bisa kalah pahalanya dibanding dengan yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Nabi mengatakan, walal jihad fi sabilillah, bahkan yang berjihad fi sabilillah pun bisa kalah pahalanya. Illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika min syai', kecuali, kata Nabi, orang yang pergi berjihad fi sabilillah itu pergi dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya, berarti syahid. Jadi kesimpulannya, yang bisa mengalahkan pahala orang yang beramal saleh di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya syahid. Kalau pergi tak syahid, pulang kembali, belum tentu bisa mengalahkan pahala 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini besarnya kemuliaan amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, jadi kemayang bulan Zulhijjah ni besar, itu istimewa bulan Zulhijjah itu. Baik, kalau begitu apa saja amalnya? Yang pertama yang sedang kita bahas, yaitu haji dan umrah. Kita sudah bahas tentang, kita sedang membahas, cuma ini kita pending dulu untuk membahas masalah kurban. Jadi yang pertama amalnya adalah haji dan umrah. Kita sudah jelaskan betapa mulianya orang berhaji, mengorbankan badan, harta, lisan, perasaan,
hanya karena Allah. Makanya bulan Zulhijjah itu disebut Zulhijjah. Zu itu artinya yang mempunyai, yang memiliki. Hijjah artinya haji. Disebut bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada haji. Jadi haji menjadi salah satu amalan terbesar dalam bulan Zulhijjah. Nah, kemudian amalan kedua yang sebaiknya tidak kita tinggalkan, yaitu perbanyak amal saleh yang rutinitas. Karena tadi Nabi menyebutkan tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah kecuali yang beramal di 10 hari pertama. Nah, jadi semua amal saleh, ya, baca Quran, perbanyak Pak dalam bulan Zulhijjah, bersedekah, ya. Dan salah satu amalan khusus yang dilakukan oleh Nabi adalah berpuasa sunnah Zulhijjah, ya. Puasa sunnah Zulhijjah. Berdasarkan keterangan dari isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari di dalam bulan Zulhijjah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melakukannya, maka berpuasalah mulai 1 Zulhijjah sampai hari ke-9. Berpuasalah dari 1 Zulhijjah sampai hari ke-9. Artinya menyohana Mesir tanggal 28-nya. Jadi termasuk sunnahnya tiap hari, karena itu disebut amal saleh secara umum. Hari ke-9-nya disebut hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa sehari di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Barang siapa yang berpuasa sehari di hari Arafah, maka aku bermohon kepada Allah agar diampunkan dosa orang tersebut setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksudnya diampunkan dulu setahun, lalu diampunkan lagi setahun lagi setelah itu. Berarti sehari puasa Arafah maka digugurkan dosanya 2 tahun. Begitu besarnya pahala puasa Arafah. Maka Bapak Ibu, pilihan pertama kalau bisa puasa tiap hari. Jadi niatnya puasa sunnah Zulhijjah, hari ke-9-nya puasa sunnah Arafah. Kalau tidak bisa puasa 9 hari, maka berusahalah mengambil hari Senin, Kamis dan hari ke-9. Puasalah di hari Senin, Kamis dan hari ke-9-nya. Berarti Senin, Kamisnya berada di Zulhijjah. Kalau tidak bisa juga, maka paling kurang berpuasalah di hari ke-9. Jadi nyan uro kesekurangnya uro Arafah. Kalau tidak bisa juga, tiuro puasa apa? Jadi jangan sampai mutiuro pihana. Nanti kalau dah meninggal minta balik ke dunia. Banyak orang yang hari ini kadang-kadang mengatakan nyan puasa Arafah nyan pukum ni. Hai sunnah puasa. Alah menyo sunnah bukan makarudan man. Jadi ada orang mengatakan kalau puasa sunnah pun kenapa ribut kali harus puasa? Kan sunnah tu kan tidak berdosa. Jadi betul, semua yang disunnahkan itu tidak berdosa kalau ditinggalkan. Cuma hati-hati, kita akan menyesalinya. Karena itu sebuah kerugian. Di saat ditawarkan Allah sesuatu lalu kita tinggalkan, itu kerugian. Nabi melewati satu kuburan. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat,
Man sahibu hazal qabr, ini kuburan siapa nih? Maksudnya siapa nih yang dikuburkan di sini? Lalu sahabat menjawab, li fulan ya Rasulullah. Dalam hadis tidak disebutkan nama, itu kuburan fulan ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, tahukah kalian, raka'atani khafifatani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Tahukah kalian, ini sekarang ni penduduk ni, si penghuni kubur ini, dia lebih berharap bisa balik ke dunia untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat yang ringan. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan daripada semua kesenangan dunia yang sedang kalian nikmati. Jadi maksud Nabi, orang yang dulu sering meninggalkan salat sunnah, waktu meninggal penyesalannya adalah dia minta kembali supaya bisa melakukan salat sunnah yang ringan. Itu yang ringan, yang kira-kira bacaannya inna a'tainakal kautsar dan qul huwallahu ahad. Tapi tetap penduduk kubur minta kembali untuk bisa salat itu, saking berharganya amal salih. Min baqiyati dunyakum, semua kesenangan kalian dia tidak peduli. Jadi kita tawarkan apapun dia nak mau lagi. Yang dia minta, ya Allah, Nabi Long balik udonya, izinkan saya kembali ke dunia untuk melakukan solat sunnah 2 rakaat. Begitu berharganya amal saleh. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah mendengarkan ada penghuni kubur yang meminta balik ke dunia untuk bisa ikut tes P3K kembali. Tidak ada. Ana cini minta dari cinta yang bak main mendung. Tak ada penghuni kubur minta balik ke dunia untuk bisa ikut tes PNS kembali. Tak ada. Untuk bisa mengambil sertifikasi, tak ada. Tukin, tak ada itu. Kenapa mereka tidak peduli lagi dengan urusan dunia? Mereka sudah tahu hakikat hidupnya, dia butuh amal saleh. Makanya kita ketika ditawarkan puasa sunnah di momen-momen tertentu, terutama misal bulan Zulhijjah, nyan be hana rencana membaca. Jangan tak ada rencana sedikit pun. Itu terjemahannya. Jadi waktu dengar nyo puasa Zulhijjah, alah mau puasa Zulhijjah pi. Yang penting lu nak puasa Ramadan kabeh. Jadi tak ada sedikit pun untuk berjuang. Kalau diterima Ramadan kita, kalau bermasalah, maka kita butuh puasa sunnah untuk menutupi lubang Ramadan. Jadi Bapak Ibu, masuk 1 Zulhijjah, kalau bisa puasa, puasalah. Apalagi yang masih kuat, apalagi yang masih kuat dan sudah pensiun. Masih kuat dan sudah pensiun. Hana damang kerja ni, hanya menyujud puasa. Ini sudah kuat, sudah tidak ada kerja, gaji keluar sendiri, kerja cuma duduk-duduk, congkel-congkel tanah, jogging pagi, tapi tidak puasa. Ini kalau bisa dilakukan supaya mudah puasa kita. Kalau bisa kita ajak isteri ajak suami. Kalau anak-anak sudah besar, ajak anak-anak puasa. Jadi kalau satu keluarga puasa itu mudah melakukannya. Tapi kalau suami puasa, isteri tak puasa, lalu isteri makan di siang hari yang membuat suami berselera, itu pun suami bisa goyang. Atau isteri puasa, suami tak puasa, lalu siang hari suami suruh buat masakan yang paling disukai isteri, itu pun isteri goyang. Jadi paling mangatnya puasa mandu. Apalagi kalau suami sudah sering ikut pengajian, suami-suami soleh itu Pak, itu kalau sudah musim untuk puasa itu dia biarkan istrinya mampu berpuasa. Makanya suami yang berilmu, suami saleh itu tidak membiarkan istrinya capek kalau sedang puasa. Pasti dia akan mengatakan, Ika, begitu katanya, kamu tu ni selama 9 hari dalam bulan Zulhijjahnya dah puasa. Idra ke baik masak-masak. Nanti kita beli aja. Untuk buka puasa pun kita beli aja.
ya. Oh, baju kotor kita kirim ke laundry. Pokoknya jangan sapu-sapu rumah, dah usah. Biar saja di situ. Kamu tugasmu tidur, duduk di kasur, berbaring, nyompak remote. Dikasihnya remote, Pak. Ada 2 remote TV dan remote AC. Jadi isteri itu disuruh ganti-ganti nomor AC dari 16 ke 18, 18 ke 16, gitu-gitu aja. Jadi dia sampai nanti paling solat, kemudian buka puasa bersama. Itu kalau suami soleh. Tapi kalau suami agak-agak terbangai-bangai baju, makin promoh ke puasa, makin dia siksa dengan berbagai kerja. Pokoknya inti coronya bukan masak. Lalu sampai dia mengatakan siapa lebih utama, mengabdi ke suami atau puasa sunnah? Ya, isteri terpaksa jawab mengabdi ke suami lah. Cuma masalahnya mengabdi ke suami yang bangai. Suami caranya anak lagi satu keluarga dia ajak ke surga, ni saatnya puasa, kita puasa sama-sama. Begitu indahnya. Jadi ini amalan yang hebat di dalam bulan Zulhijjah. Baik, jadi Bapak Ibu, ada satu perkara yang perlu kita luruskan kembali, karena nanti biasanya begitu 9 Zulhijjah mulai puasa Arafah, itu biasanya mulai ribut di grup WA. Apakah grup WA kampung, grup WA kantor, itu asal sudah menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha, nya kan mulai karu. Apa ributnya? Ributnya biasanya selalu ada set-set. Nanti misal kita hari ini kita puasa Arafah di hari ke-9, rupanya nanti di Arab Saudi itu sudah hari raya misal, sedangkan kita besoknya baru hari raya. Lalu orang-orang mulai mengatakan, mana mungkin kita beda dengan Arab Saudi? Masa bisa beda? Di sana kan wukuf, masa kita di sini belum? Masa di sini macam-macam sudah. Nanti ada yang mengatakan bahawa ini tanya orang salah, masa beda dengan Arab Saudi? Kan kita cuma berbeda waktu dengan Arab Saudi kan cuma 4 hari. 4 hari. Kok bisa 4 hari? Punya efek, punya kalau berapa jumpa malam ke mana? Jadi cuma 4 jam. Cuma 4 jam. Mungkin idih orang raya tanya hino hana orang raya. Mungkin lagi yang kejadian. Itu selalu itu yang ribut nanti. Makanya perlu kita luruskan. Yang pertama apa? Perlu kita ketahui bersama. Puasa Arafah itu puasa hari ke-9. Disebut puasa Arafah adalah puasa Arafah, iaitu ketika Nabi Ibrahim mengetahui makna mimpinya, disebut Arafah. Itu telah dilakukan oleh Nabi dari 6 Hijriah. Begitu riwayatnya. Nabi sudah melakukan puasa Arafah dari 6 Hijriah. Tahun ke-6 Nabi sudah puasa. Karena Ramadan itu diwajibkan tahun ke-6. Setelah itu puasa Syawal, turun perintah sunnah puasa Syawal. Habis itu puasa Zulhijjah dan seterusnya. Jadi sudah dilakukan puasa Arafah itu di tahun ke-6. Sedangkan wukuf Arafah itu nama yang kebetulan sama, itu Bukit Arafah, Jabal Arafah namanya. Wukuf di Arafah itu baru terjadi kapan? 10 Hijriah. Karena wukuf itu baru ada ketika Nabi melakukan haji. Haji pertama Nabi kapan? 10 Hijriah. Jadi kalau Nabi sudah duluan puasa dari 6 Hijriah sebelum adanya wukuf. Tahun ke-10 baru ada wukuf. Jadi tidak ada hubung kait antara puasa Arafah dengan wukuf Arafah. Kalau Nabi mengkaitkannya, sungguh Nabi tidak akan puasa sebelum adanya wukuf. Jadi puasa itu bukan puasa karena wukuf, puasa karena jatuh di hari ke-9. Jadi hanya hubungan puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Jadi baik tak hubung-hubung lidahnya. Itu yang pertama, kenyataannya. Yang kedua, berbeda hari melakukan hal-hal yang sifatnya sakral begitu, itu sudah terjadi dari masa sahabat dan itu dimaklumi. Salah satu hadis
yang menyebutkan tentang keadaan itu, iaitu hadis Quraib. Jadi sahabat bernama Quraib itu pergi ke Syam, lalu kemudian Ramadan di sana, lalu kemudian pulang ke Madinah itu menjelang hari raya, ya. Lalu kemudian bertemu dengan Ibnu Abbas di Madinah. Ibnu Abbas bertanya, di Syam itu Pak dulu kumpulan dari Palestin, Syria, Yordania dan Lebanon. Yang Bonanggronya dulu disebut Syam, ya, itu disebut Syam. Kemudian baru terpecah. Dulu satu, terpecah menjadi negeri masing-masing. Nah, lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, di Syam orang sudah melihat hilal kapan? Quraib menjawab, di Syam sudah terlihat hilal hari Jumaat. Berarti orang Syam hari Sabtu hari raya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kami di Madinah baru lihat hilal hari Sabtu. Berarti harus puasa sehari lagi, hari Minggu baru hari raya. Nah, disitulah Quraib bertanya ke Ibnu Abbas, kenapa tidak disamakan saja ke Syam yang sudah duluan nampak hilal, biar seragam ke sana saja, bahkan harus beda-beda lagi ni. Apa jawab Ibnu Abbas? La, kata Ibnu Abbas, tidak begitu. Hakaza ma amarana Rasul, tapi beginilah yang diperintahkan oleh Nabi. Maksud beginilah, ya ikuti hilal masing-masing. Jadi itu sudah dimaklumi. Perbedaan itu antara Madinah dengan Syam itu masih sama-sama Arab, Pak, tapi sudah berbeda dari dulu dan itu dimaklumi. Jadi kita hari ini jangan mengira wajib sama dengan Arab Saudi, ya. Kita mengetahui Idul Adha kapan, dari mana hilalnya? Hilalnya kita lihat di 1 Zulhijjah. Mana ada hilal di 10 Zulhijjah? Hilal itu anak bulan di 1 Zulhijjah. Dah? Ya, berarti mengikuti 1 Zulhijjah terus. Jadi yang kedua, tidak mesti sama antara kita dengan Arab Saudi apabila hilalnya berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang bicara tadi, mana mungkin kita beda, kan cuma 4 jam beda. Mungkin tengok beda Sihuro sampai Sihuro, padahal perbedaan waktu cuma 4 jam. Itu pembicaraan itu dilakukan oleh orang modern yang bersandar pada kecanggihan informasi, teknologi informasi. Hari ini kan Pak, apa yang terjadi di luar kita bisa live, bisa langsung mengetahuinya dengan adanya satelit. Jadi di sana kejadian wukuf, di sini kita nonton, kita bisa langsung tahu itu kapan mulai terjadi yang keadaan kita tahu kayak gitu. Kan dia ada tahun 2000 yang baru ada tepu, atau tahun 90-an waktu lah. Kan mulai begitu kita tahu. Kalau hukum itu kita ambil ke masa Nabi, jalan tak Pak? Kalau hukum itu kita ambil ke masa Nabi, Nabi ini contoh, Nabi wukuf. Kayak mana cara Nabi memberitahu ke semua negara Arab, ya, ke Madinah, ke Syria, kayak mana cara Nabi kasih tahu bahawa Nabi sedang wukuf? Kirim WA. Nabi punya Instagram, atau Nabi melakukan video call, atau streaming, live streaming. Tak bisa. Untuk Nabi kasih tahu bahawa beliau sedang wukuf, itu perlu kirim kurir. Mengirim kurir ke Madinah itu bisa 7 hari. Kabeh nganga orang tasyrik, kabeh baru teruk berita bahawa Nabi wukuf ke 7 orang yang kali. Makanya kita hari ini tiba-tiba membuat hukum di atas kecanggihan kita, padahal hukum itu sudah berlaku dari masa Nabi. Maka hanjut tak cok kesandaran bahawa mungkin ni deh pejum masak beda dengan si urok, masak beda sampai si urok dengan tanya nyan urok nyo tanya dah pegahnya urok je, karena tidak bisa dikasih tahu, otomatis berpatokan pada hilal masing-masing. Nah, jadi apa intinya? Tidak usah terlalu fanatik seakan-akan bahawa wajib berhari raya sama dengan Arab Saudi.
Jadi wajib kayak mana wukuf di Arafah kayak gitu kita harus mengambil penanggalannya. Itu tidak wajib begitu. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, tapi kita berdoa semoga aman-aman saja dengan bertepatan waktunya, itu lebih bagus. Jadi tidak ada masalah kalau bertepatan waktu, karena nanti sering terjadi ketidaktepatan antara kita dan negeri-negeri yang lain. Jadi itu dimaklumi. Ya. Nah, itu perkara yang kedua, yaitu tentang puasa sunnah. Ya. Baik. Kemudian selain daripada amal saleh yang bentuknya rutinitas tadi, masih ada satu amal yang paling besar, Pak, yaitu berkurban. Ya. Jadi kurban ini di dalam bahasa fikih itu disebut udhiyah. Kita lebih sering menyebut kurban, padahal makna kurban sendiri itu dari qaraba yaqrubu, mendekat. Jadi kalau disebut kurbanun itu berarti mendekat ke Allah, tapi sebenarnya bukan itu inti. Kalau mau yang dimaksud menyembelih binatang, maka dalam bahasa fikih disebut udhiyah. Ya. Nah, kita maknakan dengan kurban karena lebih sering dan lebih familiar di telinga. Jadi kurban ni dia di dalam pandangan para ulama itu ada dua pandangan. Yang pertama dari sisi mazhab Hanafi itu menyebutkan kurban itu hukumnya wajib. Wajib kurban bagi yang sudah mampu. Ya. Dan mazhab Hanafi mengatakan wajib itu dengan dalil. Mereka mengambil dalil. Yang pertama, kalimat Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau lalu menyembelihlah. Ini juga menjadi salah satu yang harus kita renungkan. Allah suruh salat dulu baru menyembelih, karena nasyid, Pak, di Idul Adha dia tidak salat tetapi dia menyembelih, padahal salat dulu baru menyembelih. Artinya disuruh ikut salat Idul Adha baru disuruh menyembelih. Jadi bahasa wanhar, menyembelihlah, sembelihlah, itu menurut mazhab Hanafi itu perintah wajib, karena Allah sudah memakai fi'il amar, fi'il perintah. Sembelihlah kata Allah. Itu yang pertama dalilnya. Yang kedua, mazhab Hanafi mengatakan bahawa kalau seandainya berkorban itu hukumnya sunnah, tidak mungkin ada ancaman Nabi, karena Nabi tidak mengancam di atas yang sunnah. Jadi kalau begitu, kalau ada ancaman berarti itu perkara wajib, sehingga muncul ancaman. Apa ancamannya? Nabi menyebutkan man wajada si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan ke lapangan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Siapa yang sudah punya harta, kelapangan harta, tapi tidak juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Maksudnya, ya jangan seakan-akan Nabi mengatakan nikahkan orang lung. Sampai begitu Nabi ingin memberitahu dan menegur orang yang mampu tapi tak berkorban. Makanya Imam Hanafi mengatakan yang menunjukkan wajib. Kalau tidak mungkin muncul ancaman. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama selain Hanafi, yaitu termasuk Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan kurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Kenapa? Karena ada dalil-dalil lain yang memalingkan makna wajib itu. Apa dia? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui hadis dari Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah." Kalau kalian sudah masuk ke 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudahi, barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban. Yang arada itu yang menginginkan. Jadi kalimat ini yang memalingkan makna wajib. Kalau tidak, Nabi tidak mungkin bilang yang ingin. Berarti siapa yang mau kurban silakan, yang tidak kurban tidak apa-apa. Jadi siapa yang ingin berkurban kata Nabi,
Itu hadisnya. Hadis sambungannya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah dia mengganggu bulu-bulu dan kuku. Itu sunnahnya nanti. Jangan potong kuku dan jangan lagi mencabut, memotong bulu-bulu pada si pemilik kurban. Yang kedua, ada kejadian sengaja Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu tidak berkurban. Jadi pernah ada tahun yang Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Untuk apa? Sengaja mereka tinggalkan, makhafatan antaran nas zalika wajiban, karena khawatir jangan sampai umat berfikir bahawa kurban itu wajib. Jadi sengaja ditinggalkan oleh Abu Bakar dan Umar. Karena kan Abu Bakar dan Umar kan dapat rekomendasi dari Nabi, untuk bisa salah satu menjadi petunjuk bagi umat. Jadi orangnya sengaja nak kurban supaya jangan sampai dikira kurban itu wajib. Itu menunjukkan semua apa? Kurban itu hukumnya sunnah muakkad karena ada ancaman tadi. Dia boleh pilih, tapi karena ada ancaman menjadi sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Jadi kurban itu kapan bagaimana status kurban bagi setiap orang? Sunnah muakkadnya setiap pribadi kurban. Jadi kalau suami punya uang kurban, isteri punya uang kurban. Tapi kalau seandainya satu keluarga cuma seseorang yang punya harta, maka satu orang itu hendaknya berkurban, dan pahalanya itu untuk satu keluarga. Jadi kalau orang bilang bersyarikat pahala, bukan bersyarikat pada jumlah satu kambing ramai-ramai, enggak. Nah, jadi oleh karena itu seorang suami berkurban pahalanya itu untuk satu keluarga. Oh, suami tidak ada uang, isteri yang ada uang, isteri kurban, pahalanya juga untuk satu keluarga. Oh, suami tidak cukup uang, maka isteri hendaknya membantu dalam arti kata memberi hibah, sedekah ke suami agar dia melengkapi kurbannya. Nah, begitu. Jadi usahakan satu keluarga itu ada kurban, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Wahai manusia, hendaknya di dalam satu rumah setiap tahun ada satu kurban. Setiap tahun ada satu kurban. Jadi jangan sampai merasa kan udah tahun kemarin, masa kurban tiap-tiap tahun. Enggak. Dia seumur hidup itu sekali minimal. Yang paling bagus setiap tahun ada kurban. Jadi jangan berdalih kali kurban baru apa ni nak tip tun. Dia tidak begitu. Tiap-tiap tahun disuruh kurban. Okey.